Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas terkait dengan asistensi UTS mata kuliah manajemen keuangan. Soal 1A, sebutkan tujuan Anda mempelajari manajemen keuangan. Pertama, merencanakan struktur modal yang sehat bagi perusahaan. 2. Menjaga keseimbangan antara hutang dan modal ekuitas. 3. Untuk memastikan pemanfaatan dana yang optimal dan efisien. Keempat, memastikan keamanan investasi sehingga tingkat pengembalian dana memenuhi target. Yang terakhir, memastikan dana yang ada dikelola secara teratur dan memenuhi kebutuhan dari perusahaan. 1B. Sebutkan kelebihan dan kelemahan perusahaan berbentuk PT. Kelebihannya, adanya pemisahan antara harta pribadi dan harta perusahaan. Kepemilikan saham mudah dialihkan. Ketiga, kemudahan pendanaan. Keempat, kelangsungan PT terjamin. 5. Sumber modal dikelola dengan efektif dan efisien. Yang terakhir, ekspansi bisnis lebih mudah. Untuk kekurangan perusahaan yang berbentuk PT adalah proses pembuatan yang rumit. Sebagian besar orang beranggapan bahwa proses mendirikan PT yang rumit. Namun dengan adanya sistem online single submission akan mempermudah Anda dalam mendirikan PT. Kedua, membutuhkan dana yang besar. Pada awal pendirian PT kita harus menyetor modal dengan jumlah uang tertentu. Yang terakhir, pembubaran PT yang sangat rumit. Mengapa perusahaan harus mengelola kas? Untuk mengetahui tingkat pengeluaran, menjaga kestabilan pengeluaran, meminimalkan pengadaan untuk persediaan, serta memeriksa arus neraca dalam pembukuan keuangan. Kita lanjut ke soal nomor 2A. Apakah networking capital atau NWC tahun 2019 lebih besar dari nilai NWC tahun 2018? Untuk nilai NWC, kita memiliki rumus yaitu aset lancar dikurangi hutang lancar. Dalam soal, tahun 2018 memiliki aset lancar sebesar 35 juta. Kemudian memiliki hutang lancar sebesar 28 juta rupiah. Kita masukkan ke rumus dan diperoleh nilai NWC tahun 2018 sebesar 7 juta. Untuk tahun 2019 dalam soal nilai aset diketahui 40 juta dan hutang lancar diketahui 32 juta. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus dan diperoleh nilai NWC sebesar 8 juta rupiah. Kesimpulan, jadi besar NWC pada tahun 2019 lebih besar daripada nilai NWC pada tahun 2018. Lanjut ke soal nomor 2B. Jelaskan apakah current rasio CR tahun 2019 lebih baik dari CR tahun 2018. Current rasio sendiri kita bisa hitung dengan rumus aset lancar dibagi hutang lancar. Untuk catatan, aset terdiri dari beberapa komponen. Aset lancar ditambah jumlah ekuitas. Untuk current rasio tahun 2018 diketahui dalam soal aset lancarnya sebesar 77 juta, hutang lancarnya sebesar 28 juta. Kita hitung, sehingga diperoleh CR tahun 2018 sebesar 2,75. Untuk CR tahun 2019, di dalam soal diketahui aset lancarnya sebesar 90 juta, hutang lancarnya sebesar 32 juta, sehingga kita peroleh nilai CR tahun 2019 sebesar 2,8125. Kesimpulan, perusahaan memiliki current ratio di atas 1, sehingga kemampuan perusahaan dalam membayar segala kewajibannya sangat baik. Lanjut ke nomor 2C. Jelaskan apakah debt to total asset atau DAR tahun 2019 lebih baik dari DAR tahun 2018. DAR kita memiliki rumus total hutang dibagi total aset. Tahun 2018 diketahui dalam soal total hutangnya 28 juta ditambah 5 juta dibagi 55 juta. Hasilnya adalah 0,6 untuk DAR tahun 2018.
Lalu untuk THR tahun 2019 40 juta dibagi 65 juta. Hasilnya 0,615. Sebagai catatan, hutang jangka pendek plus hutang jangka panjang untuk mencari nilai total hutang. Total aset terdiri dari komponen aset lancar ditambah aset tetap neto. 2D. Jelaskan apakah net profit margin atau NPM 2019 lebih baik daripada NPM tahun 2018. NPM tahun 2018 atau nilai NPM rumusnya adalah laba bersih dibagi penjualan bersih kali 100. Kita jadikan persen ya. Untuk tahun 2018 laba bersihnya sebesar 4 juta. Penjualan bersihnya 90 juta kali 100. Kita peroleh NPM tahun 2018 sebesar 44,4%. Lalu kita cari nilai NPM tahun 2019. Laba bersih sebesar 4.500.000 kita bagi dengan penjualan bersih tahun 2019 sebesar 98 juta kali 100. Sehingga kita peroleh nilai NPM tahun 2019 sebesar 4,59. Nomor 2E, jelaskan apakah perputaran piutang 2019 lebih baik dari tahun 2018. Menurut data yang ada dalam tabel, pada tahun 2019 perusahaan memiliki utang dagang sebesar 19 juta, yang lebih besar daripada piutang dagang tahun 2018 sebesar Rp 15 juta rupiah. Adanya piutang dagang menandakan laba dari hasil penjualan belum diterima oleh perusahaan, sehingga perusahaan harus menagih piutang dagang yang menyebabkan perputaran laba sedikit terhambat. 2F. Jelaskan apakah earning per share 2019 lebih baik dari tahun 2018 bila saham yang beredar sebesar 2 juta lembar saham. Untuk nilai EPS, rumusnya laba bersih dibagi jumlah saham yang beredar. EPS tahun 2018 4 juta dibagi 2 juta, sehingga nilainya kita peroleh sebesar 2. Untuk EPS tahun 2019, jumlah laba bersihnya 4.500.000 kita bagi dengan jumlah saham yang beredar, sehingga diperoleh hasil EPS 2019 adalah 2,25. Kesimpulannya, kinerja pada tahun 2019 lebih baik karena memiliki nilai EPS lebih besar dari tahun 2018. Lanjut ke nomor 3, soal A dan B. Berapa pendapatan bersih setelah pajak untuk masing-masing pendekatan? Dan hitung nilai CR dan nilai NWC. Untuk mencari pendapatan bersih, kita harus mengetahui penjualan bersih, HPP, biaya admin, laba kotor, bunga, laba sebelum pajak. Nah, lalu kita masukkan ya teman-teman angka-angka yang sudah diketahui dalam soal pada lembar jawab. Nilai penjualan bersihnya sebesar 5.000, HPP-nya 3.700, biaya admin penjualan 680. Untuk mencari laba kotor kita tinggal kurangkan saja nilai penjualan bersih dengan HPP, biaya admin dan biaya administrasi lainnya, sehingga diperoleh laba kotor dengan metode agresif sebesar 700. Untuk bunganya kita hitung bunga jangka pendek sebesar 900 kali 10%, hasilnya 90. Bunga jangka panjangnya kita peroleh hasil 48. Lalu kita hitung besar pajak yang dikenakan, 562 dikali 30%, hasilnya 168 bagi 6. Sehingga kita ketahui laba bersihnya sebesar 393,4. Untuk current ratio, rumusnya adalah aktiva lancar dibagi hutang lancar kali 100. Sehingga kita peroleh current ratio metode agresif sebesar 88,89%. Untuk NWC, rumusnya adalah aktiva lancar dikurangi hutang lancar. Nilai NWC metode agresif adalah negatif 100. Untuk metode moderat, kita tinggal ganti aja nilai HPP, biaya admin penjualan, sama
bunga jangka pendek dan jangka panjangnya. Lalu kita hitung ya teman-teman. Nah, di layar udah terpampang jawabannya, teman-teman bisa lihat ya. Jadi untuk nilai laba bersih metode moderatnya kita hasilkan angka 337,4. Current ratio metode moderat diperoleh hasil 143%. Nilai NWC-nya metode moderat sebesar 300. Soal metode yang terakhir adalah metode konservatif. Itu agak sedikit tipe, bukan metode moderat tapi metode konservatif. Sama, kita tinggal ganti HPP, biaya admin, laba kotor, bunga jangka pendek, jangka panjang, serta pajaknya ya. Nah, untuk laba bersih metode konservatif sebesar 289,8, nilai current ratio-nya 350%, nilai NWC-nya sebesar 700.